Halo Fashionista, ketemu lagi dengan saya Markus di Mix and Match. Dan hari ini spesial banget, saya ada dua tamu spesial yang akan kita tanya-tanya. Dan saat ini saya sedang berada di Toba Tenun. Ada Mbak Moza dan Halo. juga ada Mas Anung. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Dengan di tengah senang hati. kesibukannya. Senang hati. Kayaknya kalau saya lihat di sini tuh begitu masuk, udah gambarannya tuh kayak bukan di Jakarta ya. Tadi nanyain nggak pasportnya? Kayaknya memang kayak apa sih berasa aura kedaerahannya ya, khususnya di kawasan Toba. Betul. Gitu. Jadi Terus, inilah yang namanya kita bilang studio Toba Tenun. Ya ini berarti kalau Mas merasakan itu, misi kami paling nggak satu sudah sudah berhasil. tercapai. Oh, gitu. oke. Ini sejak kapan sih Toba Tenun berdiri? Toba Dan Tenun tujuannya apa? berdirinya sih 2018. Kalau tempat ini, studio ini baru direnovasi 2025 menjadi studio dan galeri, tapi Toba Tenunnya sendiri udah 8 tahun dan tujuan utamanya adalah melestarikan tenun khas Sumatera Utara atau para penenun atau mensejahterakan para penenun yang ada di sekitar Toba. Dari awal memang berdua. Oh, enggak, kita anak baru justru. Oh, Justru iya. kita anak baru, kami adalah tim dari Toba Tenun yang mana founder dan co-foundernya adalah ibu dan anak, Ibu Devi Panjaitan dan Kerry Basaria. Jadi kami di sini mensupport misi beliau berdua. Kenapa tertarik dengan tenun Toba, terus akhirnya mengangkat tenun tersebut? Mungkin dari edukasinya Mas Anung, silakan. Iya, selamat datang Mas Markus Terima di kasih, studio Toba terima Tenun dan kasih. Galeri. Nah, kenapa tenun dari Toba atau kawasan Batak situ? Karena orang Batak terlebih tenunnya itu memiliki berbagai macam teknik yang cukup sulit ya. Dari biasanya nggak banyak itu dalam satu daerah terdapat teknik tenun sebanyak itu. Salah satunya itu tenun ikat misalnya. Tenun ikatnya Batak tuh ada beberapa, ada yang namanya Sibolang, Mangiring, Bintang Maratur. Nah terus ada teknik songket yang mungkin penyebarannya cukup luas di Indonesia. Ada yang di timur kayak di Bali atau yang di barat kayak di Palembang, Padang, di Batak pun ada. Selain dari proses pembuatan si tenun itu sendiri, apa yang membuat tertarik menekuni tenun Toba ini? Kayaknya sih kalau dari Toba Tenunnya adalah revitalisasi yang utama sama edukasi sih Mas gitu, karena kami bernaung di Yayasan Del ini yang memiliki misi utamanya itu edukasi. Kemudian yayasan kita juga punya, istilahnya kan kalau orang tuh mau bekerja sama tuh harus dari awalnya juga. Jadi kita punya Jabu Bonang itu, atau bisa dibilang rumah benangnya kita. Jadi gimana kita mau produksi, kita kalau nggak tahu cara memproduksi atau memilih warna benangnya gitu. Jadi circle of life-nya gitu ya yang harus diadakan terus-menerus gitu. Nah, kalau dibilang kenapa tertarik dan apa yang membuat tertarik, karena ini hanya ada di sini gitu. Kalau bukan kitanya gitu ya, siapa yang mau mengembangkan ini? Dan ini ada dua hal juga yang menjadi concernnya Kak Kerina Basaria itu, yaitu ada sustainable fashion sama pemberdayaan perempuan. Dan sustainable fashion itu diaplikasikan dengan rumah pewarnaan alam kita di sana. Jadi sebagian besar kalau semua kain dari Toba Tenun itu semua pewarnaan alam. Tapi kita juga ada lini yang mungkin pewarnaan alamnya tuh beberapa persen, karena pewarnaan alam yang total tuh akan membuat kainnya menjadi mahal. Karena pewarnaan alam prosesnya jauh lebih sulit daripada pewarnaan sintetis. Kalau pewarnaan sintetis sekali celup sudah selesai, tapi kalau pewarnaan alam itu bergantung sama matahari, cuaca, terus kadang-kadang pigmen dari bahan alamnya itu tidak terlalu kuat gitu. Jadi makanya ya memang tidak bisa dipungkiri semua fashion items yang biasanya sustainable akan berpengaruh pada pricing point-nya. Jenis-jenis tenun yang ada di Toba Tenun itu apa aja sih? Terus semua tenun tuh bisa diangkat menjadi produk fashion atau hanya ada beberapa aja? Terus ciri khasnya tuh apa?
ini bisa Seharian. masif gitu ya. Jadi pas banget Mas Markus datang ke sini bersama tim, nanti bisa lihat gitu ya. Nanti ambil stock shotnya misalnya yang di atas. Yang di atas itu adalah koleksi kuno yang 80 tahun, 50 tahun, 100 tahun usianya. Digunting mas sayang gitu. Jadi kita bikin yang meteran. Yang mana sih meterannya ini bisa dipakai baju, bisa dipakai set, tapi bisa juga dibikin obi misalnya. Jadi kalau generasi yang muda kan biasanya pakai baju hitam-hitam, tinggal pakai obinya, ya kan gitu. Nah jadi produknya ada banyak sekali. Bahkan kita juga punya tas, kita juga punya lampu, kita punya kipas. Oh banyak Ini? sih. Nah Masuk iya juga ya? bisa Home homeware, decor. home decor, Home ya, decor, seperti ada ini blanket gitu juga kan. ya. Jadi biasanya nih kalau kita di rumah, saya kan Batak celup ya, artinya dinikahi kan gitu, dinikahi sama orang Batak jadi orang Batak. Nah itu pengen banget di rumah tuh ada sentuhan Nuansanya. Bataknya. Terus yang sebelah situ Mas Anung, nah ini luar biasa sih Ini bagus cerita banget itu ya. dan ininya. Ini kalau kita show di luar negeri untuk international trade show, ini yang paling laku. Iya. Karena istilahnya gini, setiap rumah tuh bisa punya cerita mengenai throw blanket ini gitu. Karena dan ini adalah yang diinginkan oleh founder kita Kak Keri, bahwa harus muter, nggak boleh kebuang gitu kan. Jadi dari lebihan perca itu bisa jadi seperti ini. Jadi kalau satu cerita misalnya hanya ini mengenai keluarga gitu ya, simbol keluarga, ini kan simbol keluarga. Ternyata bisa dijadiin satu, ada rain, ada hujan, ada tanah, ada segala macam. Ada kabut. Ada kabut gitu kan, ada bintang gitu. Jadi ini hampir kalau kita bawa trade Story of show, life, ya? story of life tuh ada di sini gitu. Jadi dengan pertanyaan tadi, wah 2 hari kayaknya sih kurang ini. Gitu. Oh gitu. Dan Ntar, tentu ini kita juga promote kebudayaan Batak itu Yes. sendiri. Karena asalnya kenapa bisa sampai terbentuk deretan ragam hias yang kita lihat sekarang. yang kita ya. lihat sekarang ini tentu ada refleksi dari kegiatan masyarakat yang ada di sana. Dan Toba Tenun sendiri kan nggak hanya ngepromot tenun-tenun yang dari Toba, iya. karena Batak itu sendiri ada berapa subsukunya, ada Batak Tobas itu sendiri, terus Batak Karo, Batak Angkola, Batak Mandailing, terus Batak Simalungun, dan itu kita juga highlight kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah ini ada beberapa kebiasaan-kebiasaan orang Batak Angkola dan Batak Mandailing yang lagi kita highlight. Apakah collab dengan desainer salah satu cara juga untuk mengupgrade si tenun Toba itu menjadi high fashion? Mungkin kalau kata upgrade itu agak tricky ya, karena sebenarnya teknik kria dari tenun Batak itu sendiri itu tuh udah kutur. Dan makanya kita mengawinkan dengan sesuatu yang kelasnya sama. Jadi makanya kita udah 3 kali collab sama Eridani, Studio JJ, dan F Budi, yang mana memang mereka desainer kutur dan demi kutur. Makanya itu kenapa kita mau harus collab dengan mereka, karena untuk memantapkan posisi beberapa tenun ini itu ada di ranah haute couture itu. Kalau selama perjalanan dari awal Toba Tenun sampai sekarang, dari Toba Tenun pernah ikut ambil bagian nggak dalam menentukan sebuah desain dari kain? Kalau misalnya ke pengrajinnya atau pengen bikinnya? Justru semua. Mungkin memang ada beberapa kain yang sudah secara langgeng itu cukup laku di komunitas Batak, dan itu kita produksi. Nah, tapi ada juga yang tenun-tenun yang udah nggak pernah diproduksi dari tahun 60 misalnya, kita produksi. Dan kita juga ada kreasi tenun-tenun yang terinspirasi dari tenun Batak yang cukup ikonik ya. Kayak ada, nanti mungkin bisa saya Kita kasih lihat salah satu tenun kami itu terinspirasi dari tumtuman yang tekniknya digabungkan dengan tapestry. Jadi bentuknya agak lebih sederhana dan biasanya disukainya sama younger generation. Kalau tenun itu kan istilahnya desainnya tuh harus pakem dengan budaya aslinya ya. Itu lanjut. bisa ngikutin tren masa kini nggak sih? Maksudnya ngikutin tren fashion atau budaya-budaya berkembang gitu? Sangat bisa, karena kalau
tren itu kan dari besar kecilnya motif atau dari warna. Nah, makanya itu kita membuka rumah benang atau rumah warna atau Jabu Borna itu karena kita justru ingin mengupdate si tenun Batak ini ke pasar yang lebih internasional ya. Makanya kita pewarnaan dari Jabu Borna itu sendiri, kita pewarnaannya berdasarkan Pantone. Itu salah satunya untuk bisa keep up. Dan itu tenun-tenun kreasi yang tadi saya sebutkan itu juga salah satu usaha untuk keep up sama tren luar. Walaupun memang nantinya peruntukannya jadi agak beda ya, tetap agak susah untuk wholesale dan kita juga tidak mengejar itu. Cuman kita mengejar di estetika akhirnya. Kedepannya apa nih impian? Wah, kita punya banyak mimpi, Mas. Kalau harapannya ini semakin dikenal sama orang dan dipahami gitu kan. Jadi basic thing saja. Orang Indonesia masih banyak yang nggak bisa bedain mana batik mana tenun, ya kan? Moreover untuk membedakan mana yang tenun toba, mana yang ini. Jadi harapannya kalau di setiap rumah sekarang pasti ada batik, ya pengennya di setiap rumah ada toba tenun ya gitu. Dan edukasi yang paling penting adalah bagaimana saat kita berbicara global, orang tahu gitu bahwa toba tenun itu cukup versatile untuk bisa dikembangkan dalam berbagai macam bentuk. Oke, Fashionista, tadi kan kita udah puas banget ya ngobrol-ngobrol. Sekarang kita akan lihat wujud atau bentuk dari si tenun itu ya. Tetap di Mix and Match. Nah, sekarang kita saatnya akan melihat koleksi-koleksi yang ada di Toba Tenun ya. Oke, bisa diceritain nggak nih dari mana dulu nih Mbak Masa? Dari situ. Sebelum yang di sini saya pengen teman-teman kaget dulu lihat ke atas. Oh. Nanti ambil ya. Jadi dari atas itulah inspirasi kita. Terus kemudian istilahnya dimodernisasi dengan kerjasama dengan para penenun. Yang tadi Mas nanya, boleh diminta nggak desainnya? Boleh gitu. Dengan arahan dari tim kita, Kerina Basaria. Nah, ini yang sebelah kanan adalah koleksi Raya. Kita kerjasama dengan Shawl & Co. Yeah. Ini yang, sorry aku muter sedikit. Nah, kalau kerjasama kolaborasi kita gitu, nggak harus keseluruhannya itu menggunakan kain. Kayak ini kan sebenarnya kan kain satu stylenya kan gitu. Nah, ini cukup dari koleksinya ini kita pakai di sebelah sini dan sini. Nah, jadi warnanya kayak orang ini, oh ini tenun ya gitu. Justru itu edukasinya. They love the design first, terus nanti kita kasih penjelasannya si tenunnya itu. Ini kerjasama kita yang terbaru Raya untuk dari Shawl & Co. Pada saat bikin begini, ada diskusi dengan Oh, desainer. of course, ya pasti. Cuma kita menyerahkan semuanya ke mereka. kreasinya ke desainer itu. Jadi brand Shawl & Co itu kan bertiga gitu kan. Mereka udah ada tim kreatifnya juga. Terus mereka bilang ini ya approve ini, ya mereka kita oke gitu. Toba Tenun bagiannya di sini, sini gitu. Itu urusannya, itu kita serahkan kepada dia. Karena creativity mereka lah yang kita butuhkan gitu. Kalau yang ini? Silakan, yang kedua ini ada brand Glaska, salah satu modest wear di Indonesia yang dipakai sama Kak Moza juga. Dan yang menarik dari brand Glaska ini mereka mengoptimalkan bordir manual yang dari orang juga. Jadi tekstilnya sama-sama dari buatan tangan, dari tenun tangan dan bordir tangan. Nah, itu terus lucu banget ini buat saya. Seneng banget bisa ngeliat kancing kayak gini lucu ya gitu. Kita suka itu. Dan ini jadi salah satu primadona juga ya kemarin ya waktu koleksi Raya itu. Nah, terus lanjut ke sini, ini kita ada di tengah-tengah berbagai koleksi dan collab juga ya ini. Iya, betul. Iya, betul Kita mau sekali, kasih Mas lihat Markus. kolaborasi kita. Nah, ini ada koleksi dari Carmel yang kita repeat terus Lucu ya. karena cukup Populer ini. cukup populer. Tanggapannya cukup bagus ya untuk koleksi ini. Ini luar biasa sih. Kita kan ada acara berkala ya gitu. Yang mana biasanya saya pakai outfit hitam-hitam, terus saya pakai di luar gitu. Itu bukan hampir lagi. Yang terjadi adalah saya keluar dengan cuma pakai hitam-hitam doang karena ini pasti yang dipakai akhirnya dibeli gitu. Jadi
sebegitu demandingnya produk-produk kita, dan kayak pegang sekarang ini disaksikan oleh pemirsa MNC semua gini, saya mau yang itu gitu. Mudah-mudahan masih ada, jadi langsung aja cek di Instagram kita, itu bisa langsung DM, biasanya kita langsung bisa kirim per WhatsApp gitu. Jadi ini high demand banget karena buat para executive ladies gitu, mereka pakai item-item ganti, terus mau pergi acara yang lain tinggal pasang. Mau hari ini misalnya temanya, kita semuanya pakai dress code gitu ya, biru, hijau, muda, semuanya merah. Semuanya dapat warnanya Semuanya ya. dapat. Tinggal ditambahin bros atau Iya, apa. betul. Nah, saya tuh ditambahin. Mas Lasmi paham kan, gitu. Dan Juga ya. ini koleksi dari Rinda Salmon, Oh, Rinda Salmon, ya. salah satu Rinda desainer Salmon paling banget eksploratif di Indonesia. Jadi penempatan motif tenunnya tuh bisa Beragam. sangat beragam. Dan ini hampir semua desainer yang kolaborasi dengan kita itu mengacu pada sizing yang all size Iya. gitu, karena biasanya ya kalau orang begitu bisa buat kado, Iya. ya kan, bisa untuk seragam gitu. Kalau semuanya harus sizing rada susah. Nah, dengan ini yang kreasi Rinda Salmon ini, again kita bisa pakai loose shirt, bisa pakai shift dress, itu bisa langsung pakai. Sangat koleksinya. versatile ya. Ini Versatile. kayak Pakai top jeans ini juga juga, bisa ya. pakai jeans terutama nih, karena jeansnya kan lagi in ya. Iya. Dan Perlu ditambahkan Mas, mungkin pas ngeliat ini sayang banget sih digunting. Iya. Yang sudah dipilih oleh desainer kita itu adalah koleksi dari kain meteran toba tenun. Oh, Jadi oke. memang diproduksi untuk digunting. digunting. Bukan jangannya ini ya. Nggak boleh, kalau yang ini harus dijaga ya kan. Dan kalau ini bisa opung nangis ya. Kalau yang itu memang harus digunting. Nanti Opung seneng kalau itu digunting, kalau ini opung nangis. Nggak boleh. Sebangkit dari kubur. Bangkit dari kubur. Nah ini nih. ini Nah, koleksi ini kain-kain kreasi. kami, Di kain sini nih. kreasi. Ah, ini warnanya seperti Nah, ya kan? Our lavender color itu yang paling dicari. Jadi kita ada customer gitu yang bilang, aku harus pakai, aku cari yang lavender karena setiap aku pakai lavender pasti semuanya gini. Kok aku nggak tahu ada Ada warna tenun itu, toba warna. warnanya begitu. Nah, kalau di toba tenun tuh kita ciptakan. Dan yang dipakai Bu Moza ini mengacu pada teknik Sama songket yang sadum yang tradisional, Iya. cuman ini dibuat versi kreasi atau yang lebih modernnya. Nah, kalau yang ini terinspirasi dari tenun Batak yang cukup terkenal juga, namanya ulos mangiring, Ulos mangiring. yang biasanya buat gendong bayi Iya. ya, atau hadiah buat anak cucu pertama gitu. Biasanya kalau saya pada saat saya punya anak pertama laki-laki itu kan pesta besar ya gitu. Nah, kita dikasih tradisionalnya kan nggak mungkin kita, kain tradisionalnya nggak mungkin kita gunting kan. Nah, tapi kalau kita mau bikin kreasi, saya mau bikin ini, terus kayak mau bikin rok, nah itu masih oke tuh untuk dikreasikan. Kalau dikreasikan dengan yang Berarti terinspirasi. toba tenun gitu. membuat kain yang versi boleh dipotong. Iya, gitu ya. Iya. betul. Karena harus semakin banyak demand-nya untuk menggunakan tenun di berbagai acara. Gitu. Dan Karena yang ini ya. Indian kan baju kan satu kebutuhan Iya. ya. Iya. Ada yang buat bekerja, ada yang buat acara. Kita usaha untuk mengcater itu. Nah, yang ini koleksi terakhir ini adalah koleksi yang berkolaborasi dengan desainer kutur atau demi kutur Indonesia. Yang di sini ada F. Budi oleh Felicia Budi. Tenunnya sendiri ini digabungkan dengan teknik jahit yang cukup rumit di sini. Ini yang tadi itu ya. Iya. Kain contoh yang pakai manik-manik ya. Nah, yang di sebelahnya ada desainer Eri Dani dengan label Eri yang menggunakan kain tradisional dengan teknik tradisional. Kenapa kita menggalakkan kolaborasi dengan desainer yang akhirnya nanti harga price point-nya cukup mahal? Karena ya itu tadi, kita ingin memantapkan sebagian tenun yang memang harusnya sudah menjadi luxury goods itu gitu. Nah, diantaranya dua ini. Oke, jadi kita udah ngeliat koleksi-koleksi yang collab dengan desainer ya. Tadi kan rata-rata ada baju cewek. Nah, tadi Mas Anu juga udah milihin dan Kak Mauza milihin untuk saya pakai. Itu koleksi dari mana? Koleksi dari Ahmad Syamsuri Muda dan Itang Yunas. Ya. Oke, nanti kita lihat ya setelah saya pakai seperti apa. Tetap di Mix and Match.
pemirsa, look pertama saya adalah karya dari Mas Amot Syamsuri Ahmad Muda, Syamsuri Muda, ex Toba Tenun. ex Toba Tenun. Dan ini menggunakan tenun ATBM yang kita namai dobar, yaitu bahasa Indonesianya rintik hujan. Rintik hujan. Dan Kayak gini biru-biru gitu. rintik hujan. biru. Dan untuk warnanya ini ada lemon drop di sini namanya. Nah, ini digabungkan dengan bahan tie-dye yang dari koleksi kita juga. Kenapa kita waktu itu bikin tie-dye? Karena kita juga mau campaign tentang pewarnaan alam dengan kain yang memang agak lebih affordable lagi gitu dan soft. Jadi ini Berarti Toba Tenun itu nggak hanya bikin Ya. tenun, tapi juga bikin Jemputan. kain jemputan juga. Dan beginilah. Boleh muter? Boleh muter. Nah. Nah, ini belakangnya ada Kain katun motif biasa kotak-kotak. gingham. Nah, terus dibikin ada kantongnya. Tuh, buat naruh handphone. Jadi tenunnya ada di detail kalau di celana panjang ini. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya desainer itu mereka yang datang ke Toba Tenun atau Toba Tenun yang datang? Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Kita panggil semua desainer ke sini. Kita kumpulkan di sini. Kita kumpulkan. Sebanyak-banyaknya kolaborasi. Karena memang studio dan galeri Toba Tenun ini kita jadikan kolaboratif space bagi nggak cuman fashion designer tapi juga ada interior designer, terus insan seni yang lain, pelukis. Mungkin kita membuka peluang kolaborasi yang banyak untuk promote tenun Toba atau tenun Batak, juga kebudayaan Batak lainnya. Oke. Habis ini kita ke look kedua ya. Habis ini kita ke look Habis kedua. Tetap di mix and match. Nah, look kedua ini karya siapa nih? Karya Itang Yunas. Itang Yunas. Jadi kita mengajak Pak Itang untuk kolaborasi Raya ini karena beliau kan memang leaders untuk modest fashion ya gitu. Jadi kita request dengan tenun Toba yang seperti ini penempatannya bagaimana gitu. Karena supaya kan kalau Amot udah bikin nih full gitu kan. Nah, ini kalau untuk baju muslim seperti apa gitu. Inspirasinya baju muslim tapi pas bersamaan kan kita pas juga tuh merayakan Imlek kan. Jadi baju kokonya dapet gitu di sini dan detail itu menjadi keunggulan desain Pak Itang gitu kan. Ada di sini drapery-nya, terus kemudian di sini. Jadi nggak harus ini lucu banget nih. Orang seneng banget. Jadi dengan kita mengeksplorasi istilah gimana ya, desain dari tiap-tiap desainer itu macam-macam. Jadi pelanggan kita yang baru maupun yang lama tuh seneng banget dikasih detail kecil seperti ini. Nggak harus keseluruhan, perintilan-perintilan gitu. Betul sekali. Dan ini kainnya di pairing dengan kain ini. yang cukup ikonik dari tanah Batak, itu namanya ulos sadung dan menggunakan teknik songket, maaf ya Mas ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini menggambarkan kesehariannya mereka, juga ada bunga, ada ini lambang persahabatan, dan ini apa namanya yang dijadikan teluk belanga seperti ini ya. Oke, jadi aslinya adalah atasan dan bawahan untuk koleksi Mas Itang ya. Untuk kainnya sendiri bisa di mix and match terserah. iya betul. Yang ada di sini. Misalnya nih gitu kan, kita kalau buka puasa suka ada dress code ya gitu kan. Mau pakai yang kuning, pokoknya harus ada hitamnya, touch off ada gitu. Jadi bisa dibilang tantangan kita sekarang ini bagaimana mendesain satu kayak istilahnya satu outfit itu satu untuk look, beberapa event gitu, dalam satu ya. hari. Oke, abis ini kita lanjut ke look ketiga ya. Tetap di mix and match. Nah ini Mas Anung bisa sambil jelaskan karena kita perlu ngasih tahu juga ke fashionista bahwa
ini adalah kreasi tenun kita yang meteran. Jadi jangan ragu untuk digunting. Ini koleksi toba tenun X Rinda Salmon ini menggunakan tenun ATBM yang terinspirasi dari sadum yang tradisional tapi dibuat dari ATBM. Tentu ini Rinda Salmon kan sangat eksploratif ya. Jadi ini dalam satu baju ini ada beberapa bahan yang dikombinasikan gitu. Terus lihat deh, nih ada detail ininya ada detail gitu. karetnya. Gini bisa jadi outer juga gitu. Jadi yang kami sukai dari kolaborasi ini, desainer tuh memikirkan kalau baju ini juga bisa dipakai bukan hanya untuk event nasional gitu ya. Bahkan kalau saya ngeliatnya gini, oh nih kalau pada saat kita keluar negeri, ini pas banget pasti jadi bisa. outer gitu Yeah. kan. Kita di dalamnya pakai baju yang casual, begitu kita masuk ruangan yang lebih resmi langsung dipakai. Dan sekarang laki perempuan bisa pakai baju yang sama, tadi seperti disampaikan oleh Mas Markus juga bisa tambahin bros, bisa tambahin, kalau saya selalu mikirnya gini, kalau kita event internasional itu kan pasti ada pin nama gitu. Penempatannya juga menjadi bagian dari dekorasi lah gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya nih fashionista pengen dapetin produk-produk dari Toba Tenun, bisa lihat di mana? Bisa lihat di Studio and Gallery Toba Tenun di Sopodel Tower, bisa ada di Alun-Alun Indonesia dan Sarina juga Lakon, juga ada di Lakon Bali, dan kita ada di berbagai sosial media ya Mbak Moza ya. Betul, sosial media kita gampang banget, tinggal di follow di Toba Tenun, nanti tinggal klik di linknya, mau langsung belanja, mau cari informasinya bisa langsung ke website kita juga. Atau kalau misalnya mau lebih mengedukasi tenun itu sendiri, bisa langsung datang ke sini pasti. Datang ke sini nggak harus belanja, bisa lihat-lihat juga. Bisa lihat Sama Kami berdua. di sini. Oke, terima kasih banyak Mbak Moza atas Sama-sama, waktunya, Mas Ano. sama-sama. Terima kasih Mas Sudah Markus, hadir. terima kasih MNC. Fashionista, saya Markus. Saya Moza Pramita. Saya Anung Kamaswara. Kita bertiga pamit, sampai ketemu lagi. Bye Fashionista. Bye Bye Fashionista. Fashionista.